warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semua. Oke, kali ini kita akan belajar ya latihan terkait materi di kelas 9 untuk persiapan ujian. Kita langsung ke ngingetin lagi kalau sebenarnya matematika itu mudah, simple dan asik. Cuma jangan dibuat ribet aja gitu kan. Banyak-banyak latihan gitu kan. Pasti akan bisa mengingat rumus, kemudian menyelesaikan soal. Oke, yang pertama ya terkait di bab awal, yaitu pangkat dan bentuk akar. Nah, ini kurang lebih ini sifat bilangan perpangkatan yang sudah kita pelajari ya. Ulasan sedikit ketika perkalian, bilangan pokoknya ingat yang di bawah, kemudian ketika bilangan pokoknya sama, ketika dikalikan tinggal pangkatnya ditambahkan, ya dijumlahkan pangkatnya ya di sini. Oke. Oke. Balik lagi ya. Ya, tadi ya contoh ya ketika perkalian bilangan pokoknya ya itu sama, itu 3 berarti tinggal dijumlahkan pangkatnya. Ketika perkalian dalam kurung gitu kan ada 2 bilangan, maka kedua-duanya juga berarti ketika ini dipangkatkan juga dipangkatkan dan seterusnya, sudah kita pelajari juga. Kita langsung ke latihan. Nah, kayak misalkan di sini, benar salahkan persamaan berikut. Sebenarnya pertanyaan ini sangat mudah, karena apa? Kalian tinggal jawab, oh yang pertama itu benar, yang kedua, oh misalkan salah dan lain sebagainya. Tapi harus teliti juga di sini kan. Kita kan mengecek dari pernyataan yang di persamaan, ini benar atau tidak, atau persamaan ini benar atau tidak. Misalnya diketahui nih, yang pertama, bilangan pokoknya sama, oke sama-sama negatif 2. Pangkatnya berarti karena ini dikali gitu kan, kita ngikutin yang di sini ya. Ketika dikali ya kan, dituliskan di sini ya. Ketika dia sama ya, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Ini berarti dijumlahkan, pangkatnya 2 tambah 2 4. Oke, berarti ini benar. Yang kedua masih dikali, bilangan pokoknya sama, berarti dijumlahkan ya. 8 min 4T ditambah 8T ya, benar ya. Oke, benar juga. Yang ketiga, nah kalau misalkan pembagian, nah bedanya kalau perkalian sama pembagian, kalau perkalian itu dijumlah pangkatnya, kalau pembagian ya benar dikurang ya. Kita lihat nih. Nah, ini tapi dijumlah, berarti jawabannya salah. Harusnya ketika 5 pangkat 10 dibagi 5 pangkat 7 artinya berarti 5 pangkat 10 dikurang 7 atau 5 pangkat 3 yang benar ya. Yang selanjutnya sama, Y dikurang berarti 10T benar. Oke, itu ya latihannya. Gampang? Ingat aja kalau misalkan perkalian, oh berarti dia dijumlah pangkatnya. Tapi ingat syaratnya ya, syaratnya itu bilangan pokok ya, bilangan pokok ini itu sama ya. Masih agak bingung, coba diselesaikan lah ya yang keempat ya di sini supaya. Berarti kan Y pangkat 12T dibagi Y pangkat 2T. Karena sama berarti Y 12T dikurang 2T. Jangan bingung kalau misalkan kok ini ada T-nya sih, gimana caranya gitu kan. Kan kita sudah belajar juga aljabar, kemudian persamaan ya kan, persamaan linier, 1 variabel, 2 variabel dan lain sebagainya. Ingat T ini kan sebagai variabel atau peubah gitu kan. Ya kita misalkan aja berarti kan 12T, kita punya ada 12T, kemudian diambil 2T, berarti sisanya 10T gitu. Tetap ada T-nya. Ya, oke. Yang ini udah ya. Oke, dibahas juga deh, nggak apa-apa. Biar makin ya. P min 4T dikali P8T. Nah, ini juga terkadang harus teliti. Kita jangan fobia sama angka negatif gitu kan. Ya. Kadang-kadang tuh fobia, oh negatif nih jadi pusing gimana cara nguranginnya dan lain sebagainya, padahal itu dasar
Berarti kan min 4T ditambah 8T. Kenapa hasilnya enggak misalkan 12? Kenapa hasilnya enggak negatif ini? Ingat ya, yang sering sudah kita pelajari juga gitu kan. Ketika penjumlahan dan pengurangan ya, ingat aja kalau tandanya sama ya, tandanya sama, tinggal dijumlah aja dan tandanya ngikutin. Paham? Misal ya, di sini ya, misalkan negatif 7 dikurang 7. Ingat angka yang pertama tandanya negatif, angka kedua tandanya negatif, dijumlahkan aja angkanya, berarti 14. Tandanya ngikutin, karena ini sama-sama negatif maka negatif. 7 ditambah 7, mudah ya, 14 sama, ini kan tandanya sama. Tapi beda kalau misalkan tandanya berbeda dari kedua angka tersebut. Misal min 4T ditambah 8T, yang pertama itu negatif, yang kedua positif. Caranya kalian kurangkan saja angka yang besar dikurang angka yang kecil. Berarti P 4 dikurang 8 dikurang 4 berarti 4T ya. Tandanya mengikuti. Di sini yang angka ya, angkanya yang positif atau yang lebih besar, yang positif itu yang mana? Yang 8 kan? Oke, yang positif itu yang 8. Angka yang besarnya itu adalah positif, maka dia mengikuti. Kalau misalkan nih negatif 15 ditambah 7. Tandanya berbeda kan? Berarti dikurang 8 ya. Nah, untuk tandanya kita lihat angka yang besar itu angka yang di positif atau negatif. Di negatif kan berarti tandanya mengikuti. Gampangnya seperti itu ya. Oke, yang pertama yang tadi ya, belum ini kan yang ketiga ya. Yang pertama tadi negatif 2. Nah, ini juga jangan ini negatif gimana dipangkatkan gitu, nggak usah pusing. Asal kita paham konsepnya. Berarti negatif 2 kali berarti 2 ditambah 2. 4. Udah selesai. Gampang ya. Oke, latihan dipahami sedikit demi sedikit. Kita lanjut. Nah, yang selanjutnya, sederhanakan bentuk perpangkatan dari persamaan berikut. Nah, ini gampang, teman-teman. Kan ingat kalau misalkan ke konsep misalkan 4A. Oke, jangan pakai angka langsung deh. Misalkan A pangkat N dikali M. Dalam kurung ya, misalkan di dalam kurung, maka pangkatnya harus dikalikan. Berarti ini A pangkat N dikali M. Seperti itu. Berarti untuk menyelesaikan ini 4 pangkat B dikali 5 negatif 5. Pangkat negatif 5. Berarti ya tinggal 4 B dikali negatif 5. Atau 4 min 5 B ya, supaya angkanya duluan. Gampang? Gampang. Jadi kalau misalkan ada soal lagi, misal ya, ada 3 pangkat 4 dikali negatif setengah. Oke, di sini teman-teman ingat jangan fobia dengan angka negatif, kemudian dengan pecahan. Ini tinggal dikalikan pangkatnya. Berarti 3-nya dibiarkan, berarti 4 dikali negatif 1/2. Bisa kan dicoret, hasilnya 2. 2 kali negatif 1, berarti 3 pangkat negatif 2. Mudah. Yang sama, terkadang kita sudah kepusingan duluan gitu kan, ketemu X, ketemu A dan lain sebagainya, padahal soal itu sederhana dan cepat untuk diselesaikan gitu kan. Ya, jadi kita jangan suuzon dulu nih sama angka-angka ini gitu kan. Kita belum nyoba, kita udah suuzon dulu sama mereka kan, kasihan juga. Lanjut ya. Nah, ini selanjutnya. Ini ketika PTS kemarin juga keluar gitu kan. Di sini
sambil belajar nih gaya kolom di pelajaran apa ya, fisika ya. Jadi gaya kolom itu F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jika ada dua benda bermuatan Q1-nya sekian, kemudian Q2-nya sekian dengan jarak 2 cm, berapakah hasil Q1 dan dikali Q2 gitu kan. Nggak usah pusing kok. Ini kita matematika bahas fisika, kita cara perhitungannya gitu kan. Dan ini masih pakai konsep perpangkatan. Gampang, langsung aja. Ya, Q1 kali Q2. Q1-nya berapa? 5 kali 10 pangkat negatif 6 dikali 4 dikali 10 pangkat negatif 5. Caranya kita dekatkan ya, yang pangkat dengan pangkat, yang tidak dengan tidak. Berarti 5 dikali 4 ya, dikali 10 pangkat negatif 6 kali 10 pangkat negatif 5. Langsung dikalikan, 5 kali 4 20. Yes, benar. Dikali, ini pakai konsep apa? 2 ini? Ya benar, perpangkatan. Bilangan pokoknya sama kan, sama-sama 10. Berarti kan kalau 10 pangkat negatif 6 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 5, karena perkalian berarti dijumlah. Negatif 6 ditambah negatif 5. Negatif ketemu negatif berarti 10 pangkat negatif 6 dikurang 5. Ingat jawabannya bukan 1 ya. Ingat, ini tandanya sama atau beda? Yes, tandanya sama kan? Kalau tandanya sama tadi dibahas, berarti angkanya dijumlahkan. 11 tandanya mengikuti. Berarti 10 pangkat negatif 11 hasilnya. Gampang? Ya gampang, pelan-pelan. Lanjut ya. Nah, selanjutnya, kalau misalkan seperti ini ya, caranya, konsepannya, ingat kan ketika ada sifatnya, ketika ada A pangkat M dikali B pangkat N, kemudian dipangkatkan O gitu kan. Ini nggak boleh. Misalkan, oh ini pakai perkalian, berarti ini A, M, tambah B. Nggak boleh, karena apa? Bilangan pokoknya itu tidak sah, sama di sini A, di sini B. Tapi caranya ya, oke, terus aja ya. Tapi caranya berarti A M dikali O, ini kali B N dikali O. Berarti yang di sini kalau misalkan ada 3 pangkat 2B dikali 5 pangkat 2. Oke, ini jangan dikalikan, oh 15, itu jangan. Ini supaya terlihat ya, biar enggak tulisannya ya bagus sedikit. 2, sama ya, berarti 3, 2B dikali setengah. Kemudian dikali 5, 2 kali setengah. Kemudian disederhanakan dulu ya, biar mudah nih. Ganti warna kita. Oke, ingat B-nya nggak usah pusing. Nah, hitam aja. 2 dibagi 2 habis ya. Ini 2 di 2 juga habis. Lanjut. Berarti tinggal B kali 1 B, yang di sini tinggal 1. Udah selesai, cukup. Nggak usah diselesaikan 3 pangkat B berapa ya hasilnya gitu kan. Jadi ada ini kata-kata sederhanakan ya, berarti kan yang paling sederhana gitu kan, yang paling mudah atau paling udah mentok nih, nggak bisa disederhanakan lagi. Misalkan nggak bisa lagi dibagi berapa lagi ya, dan lain sebagainya. Paham? Paham. Boleh nggak kalau nanti saya nulisnya gini, 3 pangkat B dikali 5 aja? Boleh. Ya, karena pangkat 1 itu pasti hasilnya juga sama dengan 5. Lanjut, kemudian ubahlah menjadi pangkat positif atau negatif. Ya, gampang ya, pangkat positif atau negatif. Ingat kan konsepan ketika ada A pangkat N, ketika mau diubah jadi pangkat negatif berarti 1 per A pangkat negatif N. Begitu juga kebalikan, misalkan A pangkat negatif N itu sama aja 1 per A pangkat N. Gitu. Kita selesaikan yang nomor 1. 2
per 5A pangkat 3. Oke. Yang mau diubah, nah, sama halnya ya nih kan nih. Kalau ini yang pernya berarti kan ini 2 per 5 dikali 1 per A pangkat 3. Sama halnya seperti itu. Ingat? Oke. Ingat nih, A per pangkat kalau misalkan mau diganti berarti nggak ada pernya lagi. Itu kan berarti 2 per 5 kali A pangkat negatif 3. Atau 2A pangkat negatif 3 per 5. Atau gini caranya, kan kita ubah pangkat jadi positif atau negatif. Di sini yang ada perpangkatannya mana? Angka ini kan? Yang ini kan, berarti karena ini per, supaya dia jadi negatif, naikin aja ke atas langsung. Itu juga bisa. Ya, nomor 2. Oke, nomor 2, Y 3I. Gampang ya, langsung aja 1 per Y pangkat negatif 3I. Kemudian yang ketiga di sini deh. Gampang juga gitu. Tapi duanya jangan ikut gini caranya, 1 per 2A pangkat 5 ini salah. Ingat, yang bisa diubah ke situ itu yang ada pangkatnya. Oke, ingat ya, yang ada pangkatnya. Berarti ini tetap 2 per A pangkat negatif 5. Oke, sudah. Kita lanjut ya. Nah, kemudian ini benar salahkah bentuk baku dari bilangan berikut? Ingat ya. Sama pernyataannya juga. Ingat yang kemarin, kalau misalkan kita ada, ya, langsung aja. Ingat kan dia harus kurang dari 10 ya, berarti kan boleh di sini, iya benar boleh, tapi ingat kurang dari 10 berarti di sini. Kita hitung dari koma ini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 1,5 kali 10 pangkat 8. Benar? Oke, benar. Jawabannya seperti itu. Yang kedua, kalau misalkan itu juga sama, kita komakan di sini. Kemudian kita hitung nolnya yang di antara koma ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 7. Berarti salah. Selanjutnya sama. Oh, mau dikalikan dulu? Boleh kalau mau dikalikan. Ini kan berarti jadinya 6, 8 ya. Oke, komanya di sini juga. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar 6? Ya, benar. Yang terakhir, mau dibagi dulu, ini habis ya kan, di sini juga habis ya, 15, 7 ini 5 sama. Oke, 1, 2, 3, 4 ini ada 5, berarti salah. Oke, paham? Ingat ya di sininya nih tandanya, ketika pahamnya gini, ketika dia posisinya bukan desimal 0, dia pasti pangkatnya positif. Tapi kalau misalkan 0, dia pangkatnya negatif. Bisa dipahami ya? Ini review aja yang kemarin. Nah, selanjutnya ada lagi nih hukum kolom nih. Jadi pengetahuan juga, jadi matematika sambil lah kita nyelam-nyelam di ilmu fisika ya. Hukum kolom ditemukan oleh ahli fisika asal Perancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb. Coulomb melakukan penelitian mengenai gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang diberi muatan listrik dan dipisahkan oleh jarak tertentu. Hukum Coulomb pada dasarnya menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan bertolak belakang, sedangkan muatan yang berlainan jenis akan tarik-menarik. Besar gaya Coulomb antar dua muatan. Nah ini ya, ternyata kalau misalkan F itu gaya Coulomb. Gaya Coulomb kenapa kok sebutnya gaya Coulomb? Ternyata yang menemukan ya bernama Coulomb juga. Kemudian Q1 dan Q2 itu muatan listrik setiap partikel. Jadi setiap partikel itu bisa mengantarkan yang itu disebut partikel. Kemudian jarak dua muatan ya. Jarak R ya, sama ya kayak misalkan ada R kalau kita di matematika ya jari-jari. Kemudian konstanta Coulomb ini sudah ditentukan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C-nya apa ya ini?
Ya, nanti tanya sama guru fisikanya ya. Nah, misalkan diketahui nih Q1, kemudian Q2-nya, kostata kolomnya, kemudian jaraknya. Ya, jaraknya harus satuannya meter ya. Kalau misalkan ada yang enggak meter nih kan harus satuannya sama dulu baru bisa dikalikan. Kalau misalnya satuannya misalnya cm, desimeter, maka diubah dulu ke meter. Nah, kalian diminta suruh nyari gaya kolomnya berapa, F-nya itu berapa. Aduh, kenapa ngitung gitu kan. Ini ingat, tapi ini masih menggunakan konsep matematika ya, tadi perpangkatan ya. Kita tuliskan F, dan ingatlah K, ini K kecil ya, Q1 kali Q2 per, kok ini ada loh saya nemuin apa namanya, Q-nya pakai Q kecil, nggak apa-apa boleh. Beberapa referensi juga Q-nya Q kecil. K-nya ditulis angkanya 9 dikali 10 pangkat 9. Oke, Q1 Q2-nya 4 dikali 10 pangkat kita pakai titik aja ya. Negatif 5 kemudian 5, 10 pangkat negatif 7 per, oke, ini aja ya biar cakep, 2 dikali 10 pangkat negatif 2, tapi ingat di pangkat kan, dipangkatkan 2 ya. Oke. Kemudian kita inikan aja yang tadi ya sistemnya, yang dia tidak ada pangkat didekatkan, yang ada pangkat didekatkan berarti 9 dikali dengan 4 dikali dengan 5, 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat negatif 5 dikali 10 pangkat negatif 7 per, nah ini perpangkatan nih, berarti dua suku ini dua suku kan, karena dipisahkan oleh ini, dua suku ini juga dipangkatkan, berarti 2 pangkat 2 dikali 10 dikalikan kan, min 2 dikali 2 berarti min 4. Oke, baru deh ini kita selesaikan ya. 2 pangkat 2 itu kan 4. Oke, berarti coret ya, bisa langsung. Ini caranya enaknya. Ini bisa ya. Ini kalau misalkan berarti dicoretnya sama yang negatif. Oke, ini tinggal 1. Ingat ini dijumlahkan kan, berarti 9 dikurang 1 8. 8 dikurang 7 1. Mudah kan? Berarti 45 kali 10 pangkat 1. Kok gitu? Bingung Masian gitu. Coba nih ya, kan 10 pangkat 9 berarti dikurang 5. Kalau misalkan kita ini ya, dikurang 7. Berapa? Berarti 10 pangkat negatif, ini dikurang negatif 3. Tapi di sini 10 pangkat negatif 4. Ingat, kalau tandanya dibagi berarti 10 pangkat negatif 3 dikurang min 4. Ini jadi positif. Atau mudahnya gini yang tadi dijelaskan suaranya, yang udah dijelaskan, kalau misalkan kita mau coret itu boleh gitu kan, tapi ingat tandanya dengan yang negatif, sama-sama negatif. Ini 4 berarti ini juga berkurang 4 gitu kan. Ini kenapa dicoret semua? Karena habis semua. Ini berarti tinggal 1, seperti itu. Mudahnya seperti itu aja ya. Berarti hasilnya 45 kali 10 pangkat 1, atau boleh ditulis 450 Newton. Seperti itu ya. Bisa? Bisa. Pelan-pelan. Kemudian sifat bentuk akar sama ya. Sifat bentuk akar terutama yang harus paham banget ini sih ya. Yang di dalam itu yang di atas per yang di bawah. Kita langsung ke latihan aja. Nah, di sini bentuk akar atau bukan bentuk akar. Ingat kalau bentuk akar itu dia
yang kita kalau cari akar itu nggak nemu-nemu. Misal akar 10. Ada nggak akar 10? Nggak ada, berarti bentuk akar. Akar 23. Tapi ini 3. Berarti kita cari angka ketika dikalikan sebanyak 3 kali. Hasilnya 27 ada? Yaitu 3. Berarti ada. Berarti dia bukan bentuk akar. Akar 13. Nggak ketemu kan? Oke. Akar 25. Ada? Hasilnya berapa? 5. Kalau ada hasilnya berarti bukan. Jangan kebalik. 8. Berarti angka 2 ketika dikalikan sebanyak 3 kali. Hasilnya 8. Ada ya 2. 2 kali 2, 4 kali 2. Ada hasilnya berarti bukan bentuk akar. Gitu aja. Ingat itu aja, kalau misalnya ada hasilnya berarti dia bukan bentuk akar. Kalau nggak ada hasilnya berarti dia bentuk akar. Sederhananya seperti itu. Lanjut. Nah, merasionalkan. Ingat kan yang merasionalkan? Merasionalkan penyebut. Gampang. Ingat dikalikan dengan tanda yang berbeda. Misalkan di sini ada 5 per 5 plus akar 3. Ya, berarti rasionalkannya dikali dengan penyebutnya. Tapi tandanya jadi negatif. Mudahnya seperti itu. Kalau di sini negatif tandanya jadi positif. Cara cepat ngaliinnya ini 25 dikurang 5 pangkat 3. Ya, dikali ya. 1 ke 2. Yang bawah yang kemarin kan langsung aja. Berarti 5 dikali 5 25 dikurang, pasti dikurang. Oke, sorry ini kok 5 3 ya. Oke. Ingat akarnya hilang. 3 berarti langsung aja 3 seperti itu. Berarti 25 negatif 5 per 3 per 22. Sudah cukup. Ingat ya cara cepatnya ini langsung kalikan aja. Yang ini langsung kalikan ya. Dikalikan ini kan hasilnya kan akar 9. Maka hasilnya 3 seperti itu. Atau langsung aja yang ini dikalikan ini hasilnya. Atau yang dalamnya langsung tuliskan 3 seperti itu. Gampang ya. Kita lanjut. Nah, sederhanakan. Akar 24. Kita harus ingat nih perkalian yang bisa diakarkan. Tapi ingat perkalian bekalnya. 24 itu berapa kali berapa? 1 kali 24 benar. 2 kali 12. Tapi dua-duanya nggak bisa diakarkan kan? Angka 2 nggak bisa, angka 12 nggak bisa. Kemudian 3 kali 8. Keduanya enggak. Kemudian 4 kali 6. Oke, ada. Ini caranya. 4 dikali 6. Akar 4 dikali akar 6 sama aja ya. Akar 4 berapa? 2. Akar 6 tetap akar 6. Berarti akar 24 itu sama aja 2 kali akar 26. Itu aja. Yang kedua. 48. Ingat aja kalau misalnya mau cepat gini caranya. Kan bisa kan diakarkan tuh angka itu ada 4, kemudian ada 9 ya kan, kemudian ada misalnya 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 16 gitu kan ya, bisa gitu kan. 48 itu berapa kali berapa? Bisa 16 dikali 3. Bener nggak? Iya bener. 16 akar 3. 4 akar 3. Boleh nggak kalau misalkan tadi ngitungnya dari cuma 4, berarti 4 kali 12. Oke, boleh. Misalkan di sini ya. 48 4 kali 12. Tapi ingat, 12 kan masih bisa juga. Yaitu 4 kali 3 sama aja kan ini 16. 16 kali 3 sama aja. Ya, pokoknya tapi kalau misalkan masih bisa disederhanakan, artinya kita bisa mencari angka ya dari faktor tersebut yang bisa diakarkan, maka harus wajib disederhanakan. Yang ketiga gampang banget ya.
Jadi jangan negatif sama angka perperan. Ada yang gampang kok. Cari berarti 1/8. Karena apa? 1/8 dikali 1/8 hasilnya 6/4. 1/64. Oke, maaf. Lanjut. Diketahui persamaan untuk nilai N untuk memenuhi persamaan tersebut. Gampang ini. 4/N itu 64. Berarti cari 4 itu harus dipangkatkan berapa, hasilnya 64. Ya. Oh, berarti 4/1 hasilnya 4. 4/2 16. 4/3 berarti dikaliin 4 lagi 64. Berarti hasilnya 64. Atau ya disederhanakan yang kayak seperti ini, tapi mudahnya seperti itu ya. Jadi gampangnya. Ini atau kalau misalkan penyelesaian itu 4/N. Di sini berarti 4 berapa hasilnya? 64 itu 4/3. Karena ini sama-sama berarti ya di ruas kiri 4, di ruas kanan 4, berarti pangkatnya pun pasti sama. Berarti N itu sama dengan 3. Tapi pengertiannya tadi ya, berarti 4 berapa yang menghasilkan itu 64. Oke, masih ya. Ini perkembangbiakan lichen. Lichen adalah, ini pengetahuan juga ya, bukan larang gitu kan, biologi. Sejenis lumut yang hidup di bebatuan. Lichen biasanya juga disebut lumut kerak. Hal yang menjadikan lichen sebagai salah satu lumut yang unik adalah bentuk dari kumpulan lichen. Lumut kerak atau lichen yang berkelompok membentuk pola lingkaran. Anda bisa menjumpai lichen pada daerah dingin semacam Greenland. Akibat dari pemanasan menyeluruh di bumi kita, maka es di daerah kutub dan sekitarnya termasuk Greenland mencair dan tampak bebatuan. Di bebatuan tersebut kemudian mulailah tumbuh lumut kerak atau lichen, bentuk koloni lichen yang menyerupai lingkaran yang semakin besar. Setelah 12 tahun es mencair dan mempunyai pola sebagai berikut. Jadi setelah diteliti, ini polanya. Ini diameter lichen ya, karena tadi kan bentuknya itu bentuk lingkaran. Ingat kan lingkaran itu ada unsur-unsurnya, yaitu ada diameter. Di sini juga kita belajar, Masya Allah ya, Allah menciptakan seluruh di bumi gitu kan, baik manusia atau tumbuhan dan lain sebagainya, ternyata mempunyai karakteristik masing-masing gitu kan. Dari hal yang paling sederhana banget yang menurut kita bisa jadi oh cuma lumut gitu kan. Ya, tapi ternyata Allah bentuk sedemikian sehingga ketika diteliti gitu kan, ternyata nggak sembarangan gitu kan, ada ciri-cirinya. Kalau misalnya 12 tahun segini dan lain sebagainya. Nah, misalkan Ahmad melakukan penyelidikan tentang lichen tersebut dan dia mengukur diameter, ternyata hasilnya itu 34, D-nya ternyata 34. Berarti berapa usianya atau T-nya itu berapa? Caranya kita dari persamaan ini kita cari. Nggak usah pusing, dari persamaan ini aja. Ya, kita sederhanakan. Kita tahu persamaannya D itu 7 dikali akar T-12. Kita masukkan unsur-unsur yang ada. D-nya berapa? 37. Oke ya, 37. Kemudian 7 kali T-12. Oke, supaya mudah menghitung, diubah ya, nanti jadi koma-koma. Bukan hapus, ya dihapus saja. Ini diubah jadi 35 ya, supaya menghitung ketujuhnya mudah. 35 ini karena dikalikan bisa kan, berarti 35 dibagi 7 itu adalah akar T-12 berapa? Oke, benar 5. Ingat kalau misalkan di sini ada bukan akar, di sini akar, supaya akarnya hilang gitu kan, maka dipangkatkan 2, berarti 5/2 itu langsung T-12. 5/2 itu 25 T-12. Yang sejenis disatukan, berarti 25 T pindah ruas positif jadi negatif jadi positif. Berarti T-nya yaitu 37 tahun.
Oh, pantas. Sorry ya, kemarin tuh nulis udah ketemu hasilnya 37, ditulisnya 37. Harusnya usianya, berarti usianya usia lichen yang di lumut yang ditemukan Ahmad itu usianya 37 tahun. Gampang ya? Bisa sebenarnya. Oke, persamaan kuadrat selanjutnya. Di persamaan kuadrat ini ya, ingat menyelesaikannya. Kalau persamaan kuadrat ingetin lagi, berarti itu pangkat tertingginya harus harus 2 ya, pangkat tertinggi harus 2. Kalau kita nyari seperti ini, berarti kita cari gampangnya kalian kalikan aja ini yang hasilnya misal X kali X, ini otomatis ya, ini sama semua kan. Yang kedua ya, kalau mau cepet, ini kan hasilnya positif ya, berarti angka-angka ujung ketika dihasilkan harusnya positif. Min 4 dikali 4 negatif kan, berarti ini salah otomatis. Ini positif, ini jadinya positif, ini negatif jadi salah. Berarti antara dua ini. Kemudian yang kedua, negatif 8 ini. Ingat, berarti 4 dikali negatif 4, negatif 4. Negatif 4 dikali 4, negatif 4. Ini X. Udah ketemu ini langsung. Kalau ini kenapa enggak? Kayak misalkan ini. X dikali negatif 2, negatif 2, min 8X. Ini hasilnya negatif 10X, di sini hasilnya 8X. Paham? Udah kelihatan. Atau gini, kalau mudahnya kan kalau tandanya sama langsung aja dijumlah kan. Gitu kan, tandanya dijumlah. Gitu secara cepatnya ya. Jadi atau misalnya udah kepepet banget di antara dua itu gitu. Tapi antara dua ini kalau misalnya dijumlahkan kan ini, dijumlahkan ini 8, di sini jumlahkan 10, nggak mungkin ya. Bisa ciri-cirinya juga. Oke, yang ini ya, persamaan atau bukan persamaan. Gampang, ini persamaan kenapa pangkat tertingginya 2. Ini kenapa bukan persamaan? Karena pangkat tertingginya ada 3. Ini kenapa bukan persamaan juga? Pangkat tertingginya 1. Nah, ini lihat aja walaupun sama dengan 5A dan lain sebagainya. Ingat pangkat tertingginya berapa? 2 kan? Oke, langsung aja. Begitu juga ini. Di sini nggak ada 6 nggak ada X-nya gitu. Ingat kan dicirikan dengan apa? Dengan pangkatnya ya. Alasannya kan udah dipelajari lah ya. Nanti silakan. Oke, selanjutnya kita tentukan nih, carikan hasil 2A plus B min 1 dari persamaan ini banyak banget ya. Misalkan dari persamaan 5. Oke. Tentuinnya gampang kan teman-teman. Kalau A itu adalah koefisien dari yang kuadrat ya. Kalau B itu koefisien dari X. Kalau C itu angkanya atau yang enggak ada variabelnya. Ini berarti C-nya negatif 12. Tapi harus dibuat sama dengan 0 dulu ya. Ini berarti 1, di sini 7, di sini 12 kan. Di sini berarti 1. Ingat yang X mana? Ditulis dong walaupun ada ininya. Plus P. Yang di sini 16. Yang ini 1. Yang X-nya dilihat. Ini 9. Ingat 9 itu 9M ya. Berarti X-nya ada nggak ini? Nggak ada, ya udah berarti 0 gitu. Yang ini min 9M. M-nya tetap ditulis. Karena bisa jadi M-nya itu angka. Ini negatif 1 A-nya, B-nya ingat X-nya ada nggak? Nggak ada. C-nya ada nggak? 81. Kita cari dari persamaan 5 kan? Udah ketemu. Berarti 2 dikali negatif 1, ya kan? Ditambah B-nya 0 dikurang 81. Negatif 2 dikurang 81. Ingat tandanya sama-sama negatif, berarti angkanya dijumlah. 83 tandanya mengikuti. Selesai. Oke. Ya, penyelesaian dengan himpunan penyelesaian cari. X1, X2-nya berapa? Ingat ya konsepan yang kemarin. Kalau misalkan itu ada X kuadrat min X min 12. Ya, pasti ada seperti ininya.
Karena ini X berarti di sini X, di sini X. Kita cari dua angka. Caranya koefisiennya dikalikan. 1 dikali negatif 12, negatif 12. Kemudian ada angka selanjutnya itu negatif 1. Dari sini, ya, dari sini kita cari angka ketika dikalikan hasilnya negatif 12, ketika ditambah hasilnya negatif 1. Ini kalau dikali, ini kalau ditambah, dijumlah. Berarti angkanya itu pasti ada yang positif, ada yang negatif ya. Oke. Berapa perkalian 6? Perkalian 6, perkalian 12. Oh, 1 kali 12. 2 kali 6, tapi ketemu enggak? 3 kali 4. Tandanya salah nggak nih? Harus negatif, berarti yang besar harus, angka yang besar itu harus negatif. Keliru ya. Itu ingat ya, patokannya ya di perkalian aja. Ini 4, ini 3. Udah langsung aja. 4 plus 3. Kalau kita mau menyelesaikan, yang ingat kan yang kemarin ya, ini kan sama dengan 0 ya. Kalau mau langsung X, karena ini negatif, pasti hasilnya jadi yes, positif. Atau ini X, karena ini positif, hasilnya jadi negatif. Gampangnya seperti itu ya. Karena kalau disederhanakan, kok bisa? Ya X min 4 sama dengan 0. Berarti X karena pindah ruas jadi positif. Cepetnya, kita kan pakai cara cepetnya. Sama halnya ini juga ya caranya. 3X, tapi ini yang koefisien dari X kuadratnya ini lebih dari 1 ya. 4X min 4. Kan kayak gini juga. Tapi bedanya karena ini 3X, di sini ikutin 3X, di sini ikutin 3X. Di sininya juga ikuti 3 gitu ya. Sama caranya, ini tetap sama seperti ini. Berapa kali berapa? Negatif 12. Di sininya min 4. Sama ketika dikalikan hasilnya negatif 12, ketika dijumlahkan hasilnya negatif 4. Negatif 4. 6 sama 2. Ya negatif mana? Karena ini hasilnya negatif, berarti angka yang besar itu negatif. Langsung. Plus 2, ini positif ya. Kemudian cari dari dua kurung ini yang di dalamnya sama-sama bisa dibagi 3. Yang pertama ya, kenapa? Yang kedua 2 dibagi 3 itu hasilnya bisa, tapi hasilnya dia tidak bulat. Berarti ini coret supaya ini hilang, ini berubah jadi 2. Di sini berubah jadi 1. Sudah deh ketemu. Berarti X min 2 3 X plus 2. Cara nyari cepatnya sama. Berarti ini X-nya, karena dia negatif, di sini positif. Ini X-nya, karena dia positif, di sini berarti ini negatif. Ingat, pangkatnya di sini 2/3. Yang di sini ya, kalau misalkan di sini depannya itu ada angkanya, pasti dia akan jadi penyebut. Karena apa? Misalkan di sini nih. 3X plus 2 sama dengan 0. 3X ini negatif 2 ya. Kemudian X negatif 2/3. Gampangnya kayak gini ya. Pelan-pelan pasti bisa. Kemudian yang kedua ada informasi juga ya, ini materi juga. Kenapa disuguhkan materi? Dibaca dulu. Ini informasi penting juga biar kalian tahu juga. Carilah nilai diskriminan dari persamaan berikut. Udah dikasih tahu juga rumusnya tuh, gampang kan? Dikasih tahu rumusnya. Tapi dari karakteristik ini kita bisa lihat nih. Ternyata kalau misalkan ada persamaan kuadrat, kalau A-nya itu lebih dari 0, maka parabolanya itu hadap ke atas. Kalau berarti kurang dari 0, negatif sekian nih ke bawah. Kalau misalkan dia diskriminannya kurang dari 0, parabola memotong, menyinggung, kan ada sumbu X, sumbu Y. Oh, dia kayak gini dan lain sebagainya. Nanti gambarnya kelihatan seperti itu. Nah, ini diminta untuk cari diskriminan atau cari D-nya. Nanti memasukkan kok gitu kan. B-nya yang mana? Kita cari dulu. Ini A-nya berapa? A-nya 1, B-nya negatif 1, C-nya
negatif 12. Begitu juga ini, A-nya 3, B-nya negatif 4, C-nya negatif 4. Tinggal dimasukkan. Untuk yang pertama D itu B kuadrat min 4 kali A kali C. B kuadrat 1 negatif 1 dipangkatkan berarti 1 dikurang 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya 12, negatif 12. Berarti 1 negatif dikali negatif positif 48. 49. Yang kedua, langsung ya, B kuadrat min 4 dikuadratkan 16 dikurang 4 dikali 3 dikali negatif 4, 16 ditambah berarti ya, karena negatif untuk negatif, 12 dikali 4 48. Benar nggak? Cek ya, berarti ada 64 diskriminannya. Gampang. Oke, masih banyak nggak ya? Oh masih banyak. Nanti ini yang kongruen kita lanjut ke part kedua ya, biar nggak kelamaan juga. Oke, semangat ya. Ingat pelan-pelan latihan. Insya Allah kok mudah. Kita lanjut lagi nanti di part 2.